Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dalam sarapan rohani Galang Ningtyang Abian Base, Kamis 27 Mei 2021. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa mengasihi akan kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu, karena pimpinan penyertaan Tuhan yang begitu nyata, indah dan sempurna kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah sertai dan lindungi kami di dalam kami beristirahat, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Semuanya itu ya Tuhan, karena Tuhan mengasihi akan kehidupan kami. Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami, serta dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yosua 14 ayat 8 dan Wahyu 3 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Yosua 14 ayat 8, firman Tuhan demikian, Kaleb berkata kepada Yosua, saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Wahyu 3 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan demikian, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema setia dengan sepenuh hati. Kalau kita berbicara dengan kesetiaan, sepertinya semakin sulit kita menemukan di dunia ini yang namanya kesetiaan. Bukan hanya dalam relasi dengan sesama manusia, kesetiaan kepada Tuhan juga mulai mengalami krisis. Kita melihat betapa banyaknya orang yang berjanji untuk setia di awal relasi mereka, tetapi pada akhirnya mereka juga yang mengingkari janjinya itu. Ketika keadaan hidup baik-baik saja, mungkin akan mudah percaya dan setia kepada Tuhan. Tetapi ketika persoalan, ketika pergumulan, ketika masalah-masalah silih berganti datang di dalam kehidupan kita, maka disitulah kesetiaan iman percaya kita akan diuji. Sampai hari ini masih banyak orang-orang yang mengikut Tuhan,
yang percaya Tuhan, tetapi hanya dengan setengah hati. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Yosua 14 ayat 8, di sana disampaikan bahwa Kaleb disebut sebagai orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ia pernah menjadi salah satu dari kedua belah pengintai tanah Kanaan. Ketika zaman Musa, Kaleb dan Yosua membawa kabar baik dan menenteramkan hati umat Israel melalui kejujuran dan keyakinannya kepada Allah. Sedangkan pengintai yang lain membuat umat menjadi tawar hati dengan menakut-nakuti mereka. Karena kesetiaan dan ketaatannya itulah Kaleb dan Yosua tidak mati dihukum Allah, tetapi justru menerima berkat untuk bisa masuk dan menduduki tanah Kanaan. Demikian juga Yohanes mengingatkan jemaat di Philadelphia untuk tetap berpegang pada firman Tuhan dan bertekun dalam iman percaya kepada Kristus. Dengan tetap setia dan berpegang padanya, maka mereka akan menerima perlindungan dan mahkota kemuliaan serta keistimewaan yang lain dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah telah menyediakan berkat untuk mereka yang mengikut Dia dengan sepenuh hati dan setia. Berkat itu bukan hanya di dunia, tetapi juga berkat yang kekal di dalam kerajaan-Nya, yaitu untuk mereka yang menang dan membuktikan iman, percaya, dan kesetiaannya sampai akhir. Dengan demikian kita tidak perlu bingung memikirkan atau mengejar berkat, karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Yang perlu kita kerjakan hanyalah tetap hidup benar dan mengikut Dia dengan sepenuh hati dan dengan setia. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk tetap setia, taat, mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita untuk kita tetap setia kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang setia. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang setia, melindungi, mengasihi, serta memberkati hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami menaikkan syukur kami, karena Tuhan sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Bapa di dalam surga, sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan, agar kami dapat melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini atas pertolongan Tuhan saja. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami,
agar kami dapat mensyukuri setiap berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Dan dari dalamnya ya Tuhan, kami pun menjadi penyalur-penyalur berkat bagi saudara-saudara kami yang memerlukannya. Terpujilah nama-Mu ya Allah di dalam surga. Inilah doa permohonan kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Shalom.